Tidak ada. Enggak, langsung ke Pak Dokter ya Kang. Oh iya. Ya karena teman-teman yang lain tidak ada yang menanggapi ataupun bertanya, saya persilahkan serahkan forum ini kepada pengarsa Bapak Dokter. Bapak mangga. Ya, baik. Terima kasih ya. Memang ini idam atau makdam ya, antara pijakan awal dari at-tafsir ini sebetulnya 3 pembahasan yang saling melengkapi ya, tahlili, maudhu'i, kemudian muqaranah. Lagi tahlili, maudhu'i, kemudian muqaranah. Tahlili jelas. Ya tartibnya tartib suar. Sebetulnya ada juga ya yang belum dibahas atau belum diteliti ya. Tahlili yang bukan tartib suar, tapi tartib nuzul. Ini yang mungkin ya ke depan bisa dikembangkan sebetulnya. Kalau tartibus suar kan jelas min suratil Fatihati ila suratin Nas. Tapi kalau tartibun nuzul ya waqtalafu walakin al-masyhur min suratil Alaq ila suratil Maidah al-ayah ats-tsalitsah. Hanya saja kita tidak sepopuler tartibus suar, karena definisi yang ini kita tahlili dulu ya. Yang tahlili itu min suratil Fatihah ila suratin Nas. Yang kedua maudhu'i. Maudhu'i juga sebetulnya di maudhu'i itu juga sudah ada pro dan kontra ya. Berbeda dengan yang tahlili. Apalagi kalau masuk ke maudhu'i ada pro kontra, apalagi di al-muqaranah. Karena pijakan awal muqaranah ini justru maudhu'i. Kenapa? Karena untuk mempermudah ya, pijakan awalnya memang maudhu'i. Walaupun beberapa berpendapat kan maudhu'i juga ada modelnya ya. Ada maudhu'i fi suratil wahdah, ada maudhu'i maudhu, artinya tema, satu tema ya. Jadi maudhu'un wahidun fi suar atau fil ayati, satu tema dalam beberapa ayat atau beberapa surah fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an secara keseluruhan. Misalnya ketika kita berbicara al-mar'ah saya, al-mar'atu fil Qur'anil Karim, Abbas Akad itu membuat tulisan perempuan dalam Al-Qur'an. Berarti semuanya. Walaupun nanti walaupun bicaranya satu tema yaitu al-mar'ah, tapi kan perempuan itu tidak hanya diwakili oleh kalimat al-mar'ah. Ada kalimat-kalimat yang lain, misalnya mukminah, an-nisa, al-mujadilah. Itu kan yang al-mujadilah kan perempuan gitu ya. Kemudian banyak. Jadi tidak sederhana begitu ya. Yang kita walaupun faktanya memang seperti itu gitu ya. Kalau misalnya hanya satu tema saja. Nah, makanya dalam tulisan siapa ini ada makalah yang Iskaliyat ya, Iskaliyat ini. Iskaliyat itu tulisan siapa? Jihad ya. Jihad Muhammad.
Jihad Muhammad Nasirat ya. Ini juga tim teaching sama ya. Syariatul mafhum, karena memang mafhum dari muqaranah atau tafsir al-muqarin ini ya banyak ya berseluruhan. Tetapi sebetulnya kalau kita ingin concern kepada sebuah istilah, ya misalnya kita pendekatan mustalah saja, kan tafsir sudah jelas, ya, tafsirnya sudah jelas. Misalnya yang paling singkat ya, ilmun ya ba'atsu an muradi kalamillahi ta'ala bi qadri taqatil basyariah misalnya. Nah, tinggal sekarang muqaronnya. Muqaron kalau kita lihat, Bapak sudah ngasih file belum ya tulisan Bapak? Yang PPT-nya? Sudah belum? Belum. Belum pada. Oh, sudah. Bentar. Ya. Selain Bapak, sudah. Yang sudah itu pengantar muqaronah tafsir itu mungkin Rektor ya? Oh iya, pengantar udah ada kan? Itu sudah. Pengantar udah? Sudah Rektor. Oh, udah ya. Nah, itu di pengantar. Itu udah dijelasin belum? Sudah ya? Saya cek dulu Pak. Hilap deui Pak Dokter. Hilap deui. Asa. Mana ini ya? Oh, di sini nggak ini. Jadi kita ambil aja deh dari muqaronah ya. Corona kan? Corona itu kok sama dengan itu ya? Ya sama COVID corona itu. Mendekati Pak Dokter. Ya mendekati itu kan, itu ada beberapa makna ya. Sebetulnya ada al-jam'u juga. Di situ ada al-jam'u, kemudian ada muwazanah, ada apa lagi? Artinya kalau qarantus syai'a bi syai'i, aku membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Intinya mah ya kalau dalam bahasa ini mah kalau analisis itu analisis komparatif ya. Jadi dalam bidang analisis penelitian saja analisis komparatif itu jarang digunakan. Ya. Jadi kebanyakannya juga tetap saja dirosanya tahliliyah. Ya, tahliliyah bukan tafsir maksudnya ya. Jadi studinya studi analisis deskriptif maksudnya. Hampir semua penelitian di dunia ini didominasi mungkin 90% lebih ya. Mungkin 99% itu deskriptif, menggambarkan, menjelaskan, menerangkan, melogiskan dan sebagainya. Sesuatu gitu ya. Utuh dari A sampai Z. Nah, kalau analisis komparatif perbandingan berarti ada yang dibandingkan, makanya syaratnya itu tidak boleh satu, harus dua, minimal dua. Ya. Kalau misalnya surah dengan surah ya dua surah, ayat dengan ayat dua ayat, tapi kan itu kecil ya, ruang lingkupnya kecil. Kalau tafsir ya dua kitab tafsir. Nah, cuma nanti tergantung juga agrodnya, tujuan membandingkan itu untuk apa? Tujuan membandingkan itu untuk apa? Apakah hanya mengetahui saja atau kemudian dicari titik temu ya? Kalau dicari titik temu berarti muqaronah yang dimaksud itu thariqatul jam'i wal dhammi. Atau kalau bahasa ini apa ya? Kalau bahas istilah modern itu ada istilah dikompromikan. Kalau dalam istilah ini ada win-win solution gitu ya. Tidak ada yang dikalahkan. Dan kalau kita lihat di artikel ini, diberikan contoh ya. Contoh Umar dengan Hisham ya.
Hisham jadi imam, kemudian bacaannya tidak sesuai, kemudian terjadi masalah ketika itu, kemudian keduanya datang kepada Nabi. Artinya ada dua bacaan yang berbeda. Nah, dua bacaan berbeda ini kan muqaranah sebetulnya, perbedaan. Tetapi ketika datang kepada Nabi, Nabi mengatakan qira'atu kaya Umar sahih, qira'atu kaya Hisham sahih. Dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, ini kan sebetulnya apa ya? Kompromi keduanya benar. Jadi tidak mencari kesalahan. Ya, tidak ada yang dipersalahkan karena memang dua-duanya benar. Nah, kecuali kalau tadi ada lagi kan kalau muazinah itu mempertimbangkan, apalagi ke sana ada tarjih ya. Kalau tarjih itu ya ada hujjatun qawiyah, hujjatun dhaifah. Ada dalil ya, dalil kuat, dalil lemah. Nah, berbicara masalah dalil lemah, dalil kuat. Nah, ini kan nanti berkenaan juga dengan metodologi. Ya. Metodologinya. Kalau misalnya begini, kalau itu adalah perbedaan qiraat, ya berarti tidak ada jalan lain lah majalah lana, tidak ada jalan lain kecuali binakal wa riwayah. Ya berarti penelusurannya adalah penelusuran riwayah. Ya kalau riwayah ya tinggal dilihat saja itu qiraatnya qiraat sahihah, misalnya qiraat sab'ah, asyirah atau arba'at asyar. Kalau ya arba'at asyar yang itu kan syad, tidak bisa digunakan. Gitu. Kalau iktibarnya adalah iktibar nakal atau riwayat. Tetapi kalau misalnya iktibarnya birro'i, ya birro'i kan bi ilmin sebetulnya ya. Misalnya begini, penafsiran as-siratal mustaqim atau as-sirat aja lah supaya lebih banyak ya. Saudara cari itu kalimat as-sirat di dalam Al-Quran yang bunyinya secara teks as-sirat. Itu yang pertama. Yang kedua, dicari yang secara maknawi sama dengan mana as-sirat. Berarti kan jalan ya. Apakah misalnya sabil, walaupun nanti dalam kaidah tafsir ada beberapa perbedaan juga ya, penggunaan kata mufrodat dalam Al-Qur'anul Karim atau tarik atau apalah namanya ya. Nah, kemudian setelah terkumpul, jadi cara kerjanya sama dengan cara kerja maudhu'i ya, yang menghimpun jam'ul ayat ya fil Qur'anil Karim ala lafdin wahidin dalam satu lafaz atau maudhu'in wahidin dalam satu tema. Nah, itu. Nah, kecuali yang skala kecil itu kan maudhi'i. Kalau maudhi'i itu satu tempat. Misalnya dalam satu surah gitu ya. Surah Al-Mu'minun dengan Al-Kafirun atau 3 sekaligus ya. Al-Mu'minun punya surah sendiri, orang-orang beriman. Al-Kafirun lebih singkat gitu ya, orang-orang kafir. Kemudian Al-Munafikun, orang-orang munafik kan. Tiga istilah ini kan yang kemudian di awal surah Al-Baqarah kan dibahas. Ya, ketika Allah berbicara muttaqin itu alamat muttaqin cukup 5 ayat ya. Berbicara kafir hanya 2 ayat, tapi bicara munafikin itu sampai 13 ayat. Apakah itu kalau dari segi kuantitas ya. Sebab orang-orang statistik itu juga mereka meneliti Al-Qur'an itu dari dengan pendekatan statistik juga dihitung itu. Ya, tidak dihitung per ayat, itu kadang dihitung juga per hurufnya. Inilah luar biasanya Al-Quran gitu ya, seperti lautan tak bertepi itu luar biasa. Bagi kita yang jarang belajar atau tidak menguasai statistik kan cuek-cuek saja, biasa saja. Tapi mereka
ditelusuri itu ya, dibandingkan ini jumlahnya begini dan seterusnya. Bagi kita mungkin tidak ada apa sih ininya, apa namanya, rahasia atau keunggulannya atau istimewanya apa, tapi bagi mereka itu istimewa. Oke ya. Kemudian tadi sebenarnya sudah disebutkan beberapa apa namanya, karena iskaliat itu kan beberapa problematika ya tentang mafhum tafsir al-muqaran. Yang intinya sih perbandingan ya, membandingkan, tinggal apanya yang dibandingkan, ayat Al-Quran atau ara'ul mufassirin atau itijahatnya, orientasinya, atau apanya gitu ya. Ini kembali lagi. Hari minggu depan kan sudah implementasi ya, Pak Abdurrahman? Ya. Ya siapa? Nah, kita Menunggu instruksi dari Bapak saja. Iya enggak, maksudnya udah dibagi tugas kan? Sudah? Ya itu sudah dibagi tugas, tapi kami belum mencari apa namanya perbandingannya apakah ayat atau ayat dengan hadis seperti itu. Topiknya belum kami tentukan. Ya dari sekarang aja ya, supaya jalan diskusi kita, silahkan sampai akhir aja. Jadi nanti ketika bertemu dengan Pak Dr. Ade itu sudah tinggal melanjutkan, tidak blank ya. Silakan aja dibagi dari sekarang. Mumpung ada waktu, mungkin ya kalau yang sekarang karena waktunya mepet ini seminggu ya, yang sedikit aja deh ya. Saudara atau mau ayat-ayat juga nggak apa-apa ya. Mungkin setelah ini silahkan aja bermusyawarah ya, siapa yang punya waktu apa namanya yang bisa cepat membuat makalah dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ini ya. Dihitung berarti kalau sisanya berapa ya, 5 kalau ke-8-nya ya terserah ya. Kalau berarti kan kalau ke-8 itu 1 November ya hitungannya ya, 1 November kalau nggak salah. Saya cek dulu Pak. Yang jelas kita 16 ya, 16 nanti diteruskan oleh Pak Dr. Ade. Saya memberikan 9 Pak, tanggal 8 itu. Oh enggak, maksudnya 1 November. Pertemuan ke-8 Pak Dokter. Kalau 1 November pertemuan ke-8 Pak. Itu 8. UTS itu kan 1 ya, ke-8 kan UTS ya. Iya Pak. Jadi dengan Pak Dr. Ade tanggal 8-nya ya. Tanggal 8-nya. Oke deh ya, tinggal dibagi orang aja berapa apa namanya. Kalau ini tersisa berarti 2 dengan berapa ya? 2 dengan 7 ya, 9. Nah, 9 tema ya. 9 tema silahkan dibagi. Harus ada 9 tema karena dipotong sama UTS dan UAS ya. Dan ini dimusyawarahkanlah sekarang apa mau bertema. Misalnya gini, menghimpun sejumlah ayat-ayat atau melacak berbagai pendapat ulama tafsir atau membandingkan pendapat-pendapat mereka. Atau bisa saja, misalnya kalau dari segi masa ya, tidak kepada intijahat, orientasi atau corak ya Alwan. Misalnya perbandingan tafsir pada masa sahabat dengan modern atau kontemporer sekarang. Bahasakan gini ya, bahasa dulu dengan bahasa sekarang. Kalau dengan Al-Quran apakah sama begitu atau berbeda pembahasaannya ya, penggunaan bahasa. Kalau kemarin waktu yang ikut ini ya, yang ikut seminar kemarin, tafsir apa yang diterjemahkan sama Mizan itu sama Prof. Afif ya,
Ada yang tahu nggak kemarin yang ikut ini seminar sama Irfan Amali? Pak, The Message of Quran karya Asad siapa? Asad, ya. Ya, Asad. Dia kan ada Asad. dia tinggal di kampung yang bahasa Arabnya masih buhun lah, bahasa Arab buhun gitu ya. Jadi seolah-olah seperti kembali ke zaman dulu. Nah, ini juga bisa sebetulnya. Jadi begini ya, kalau ini pandangan Bapak, bisa benar bisa keliru, tapi menurut Bapak sementara ini bahwa intinya ya tafsir al-muqaran atau muqaran atau tafsir, kalau itu diidopatkan malah ya menjadi sebuah metodologi. Intinya adalah ada yang dibandingkan, tinggal nanti dilanjutkan apanya yang dibandingkan, gitu ya, apanya yang dibandingkan, apakah apa namanya orientasinya atau hukum-hukumnya atau hanya sekedar mujarradul aro, sekedar pendapat atau apa gitu ya. Nah, ini yang harus kemudian dijelaskan di awal di sebuah metodologinya ya. Ketika kita akan menulis sebuah penelitian tafsir al-Muqarran ini harus dijelaskan di situ bahwa inilah yang akan jadi dibatasi juga nanti. Nah, pembatasannya tergantung kepada kita sebagai penulis. Gitu. Walaupun aslinya tidak terbatas. Arti tidak terbatas itu ya apa saja, cuman kan nanti akan keteteran. Satu akan keteteran, yang kedua menjadi tidak fokus. Nah, supaya fokus maka harus ada sesuatu yang dibatasi ya. Perbandingan aspek-aspek atau indikator. Nah, ini yang Bapak maksud ada membuat indikator-indikator yang dibandingkan itu apa, sehingga bisa dibuatkan table ya. Dibuatkan table gitu dalam tafsir ini, ayat ini, dan seterusnya. Atau misalnya beginilah contoh nih. Fitnah aja deh. Coba ya, dalam Al-Quran banyak kan kata fitnah ya. Nah, saudara buat table. Fitnah dalam surah apa gitu ya. Dalam Al-Munah, surah apa itu? Wa taqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu, itu surah Anfal. Kemudian al-fitnatu asyaddu minal kufri, itu surah Baqarah. Cari aja deh. Nah, nanti kita ingin tahu dalam surah Baqarah fitnah itu maknanya apa? Dalam surah Al-Anfal maknanya apa? Dalam surah apa lagi ya? Apa itu Al-Munafikun atau apa gitu. Coba enggak saudara cari ya, atau coba Bapak lihat ya. Misalnya, cuman kan bahasanya tidak hanya fitnah, ada fitan juga kan? Oh, ada 22 ya. Misalnya Baqarah ada 2, innama nahnu fitnatun. Tidak ana fitnah lah, lebih baik cari di Mu'jam Mufahras ya, di Al-Fadhil Quranil Karim. Karena fitnah itu ada maknanya syirik, ada ujian, ada adab. Nah, berarti yang mana itu? Sama-sama kalimatnya fitnah, tapi ketika dibandingkan ternyata fitnah di surah ini dengan di surah yang lain itu maknanya tidak sama. Orang awam kan pasti akan menyamakan ya. Menyamakan. Kan mereka dalil-dalil fitnah yang umum itu kan al-fitnatu asyaddu itu ya. Padahal tidak relevan, karena fitnah dalam bahasa Indonesia itu menuduh orang tanpa dasar atau bukti. Nah, kan berbeda ya, fitnah yang sudah menjadi bahasa Indonesia dengan fitnah di dalam bahasa Arab. Nah, itu contoh kecil lah. Kalau saudara mau meneliti ayat gitu ya, ayat. Tapi temanya kan, jadi berangkatnya dari tafsir maudhu'i aja. Pilihkan satu tema, kemudian cari tema itu. Nanti alat-alatnya saudara bisa satu yang saudara miliki itu Fathur Rahman di Thalabi Ayatil Quran atau Mu'jam Mufahras di Al-Fadhil Quran. Kalau nyari di Maktabah Syamilah harus ini ya, semuanya sama, derivasinya harus tahu fitnah, fitan atau apalah begitu. Bapak kira jelas ya? Ada pertanyaan tidak?
izin konfirmasi Pak Dokter. Ya, Jadi topik inti dari permasalahan yang akan disajikan dalam artikel itu tergantung kreativitas kita ya. ya, betul. Boleh nanti misalkan menjadikan perbedaan pemikiran sebuah tokoh tentang definisi mukoron dan macam-macamnya, atau misalkan bentuk penafsirannya, dan pokoknya yang ada inti mukoronnya begitu, Pak Dokter ya. Ya, ini untuk apa? Untuk UTS? Untuk itu yang tugas UAS itu. Oh, UTS. UTS ya. Nah, kalau minggu depan, 2 minggu ke depan itu kan implementasi ya. Itu mah harus sudah implementasi lah. Berani saja deh, nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar, Bapak juga sama belajar. Ya, nggak 2 pekan, mungkin sampai terakhir ya implementasi itu. 9 kali ya, 9 kali lagi kalau nggak salah. Jadi kan 16 dikurangi 5 ini berapa? 11 lagi Pak Dokter. 11 dikurangi UTS dan UAS. 9. Berarti ada 9 tema. Nah, saudara sekarang ini silahkan musyawarahkan tema apa gitu ya, tema-tema apa. Mau membandingkan ayat ya. Kalau ayat dengan hadis mau nggak dibandingkan gitu. atau apa aja pendapat mufasir ya, terserah lah, nanti ini konfirmasinya di grup WA ya, tidak mesti menunggu Senin depan deh ya, cuman Bapak ingin jangan sampai Senin depan nggak ada kosong nggak ada ini, karena di mata kuliah yang lain itu Bapak kemudian tim teaching ada dengan dosen senior, nggak ada yang tampil kurang berkenan di hati dosennya gitu ya. Kalau Bapak sih nggak masalah gitu ya, cuman ya kurang baik aja ya. Itu pertama, 9 tema bebas ya, silakannya berkreasi. Kemudian yang kedua tadi yang untuk UTS itu, jadi saudara bikin 3 soal, hanya 3 dengan catatan satu kelas ini tidak boleh ada yang sama. Itu aja sih ya. Nanti kalau ada kesulitan ya silakanlah, misalnya ngirim mengumpulkan soal di WA group, kemudian kesulitan untuk teorinya udah kehabisan misalnya ya. Tapi kan bahannya sudah ada di 2 artikel ini sebetulnya ya. Dan tambahan dari pengantar yang Bapak kasih termasuk nanti diimplementasi gitu. Itu aja ya. Kalau sudah Bapak kira cukup deh ya. Nggak ada yang dikonfirmasi ya. Atur nuhun, insya Allah kan kalau ada yang harus ditanyakan nanti di WA aja Pak Dokter. Nah, gitu aja deh ya. Terima kasih banyak semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Nah, tim berarti lamdalah, alhamdulillah. Nuhun Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, syukur. Turun kelompok 2, turun. Sip, mohon. Aduh, iya nanti